warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang teori evolusi dalam memahami perubahan sosial. Yang pertama, teori perubahan sosial menurut Auguste Comte. Auguste Comte menjelaskan perkembangan masyarakat dalam hukum 3 tahap perkembangan pemikiran manusia. Hukum 3 tahap menyatakan bahwa masyarakat berkembang melalui 3 bentuk pemikiran, yakni teologis, metafisik, dan positivis. Hukum 3 tahap ini tidak hanya berlaku dalam prinsip perkembangan masyarakat, namun setiap ilmu pengetahuan juga melewati 3 tahap tersebut. Yang pertama, tahap teologis. Tahap ini merupakan tahap terlama dalam sejarah perkembangan manusia. Yang kedua, tahap metafisik. Tahap ini disebut dengan masa transisi dalam cara berpikir umat manusia. Pada periode ini, kepercayaan, keyakinan, dan hukum-hukum alam ditemukan jawabannya melalui kekuatan akal budi. Yang ketiga, tahap positivis. Tahap ini ditandai dengan kepercayaan akan pengetahuan dan intelektualitas manusia yang berbeda pada instrumen sentral dalam menjawab gejala dan fenomena alam dan sosial. Bagi Comte, tahapan positivislah yang menjadi cita-cita ideal dalam perubahan sosial masyarakat. Sebab cara berpikir ilmiah positivis berupaya secara konsisten dalam menyumbangkan perkembangan umat manusia secara terus-menerus. Evolusi cara berpikir menjadi sistem umum yang semakin lama berkembang semakin komprehensif dan sejalan dengan meluasnya bentuk kelompok masyarakat dalam satu unit sosial paling sederhana menuju paling kompleks. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu M. Zainur Julian Alpan. Yang kedua yaitu teori perubahan sosial Herbert Spencer. Menurut Spencer, masyarakat terbagi atas 2 bentuk tipologi. Tipologi pertama, Spencer didasari pada ukuran masyarakat. Menurut Spencer terdiri atas masyarakat sederhana, masyarakat majemuk, masyarakat lipat 2, dan masyarakat majemuk lipat 3. Sedangkan tipologi kedua, Spencer membedakan masyarakat militer dan industri yang diawali dengan masyarakat primitif. Pada masyarakat primitif belum terdapat diferensiasi dan spesialisasi fungsional. Pada masyarakat primitif, pembagian kerja masih sangat minim. Hubungan-hubungan kekuasaan belum terkoordinir secara jelas. Masyarakat tipe ini identik dengan tingginya tingkat ketergantungan pada lingkungan. Sedangkan karakter asosiasi masih sederhana dan cenderung terjadi secara spontanitas dengan didasari pada hubungan kekeluargaan. Tipe masyarakat militer terjadi pergeseran masyarakat menuju heterogenitas. Hal tersebut disebabkan pertambahan jumlah penduduk baik secara alami melalui kelahiran ataupun melalui perang atau penaklukan. Pada tahap ini telah muncul spesialisasi di mana sistem tugas telah mulai terkoordinir dan diorganisir secara jelas. Tipe militer identik dengan bentuk keteraturan sosial yang didasari paksaan. Untuk itu, pemimpin muncul sebagai peran sentral dalam mengatur dan menjamin keberlangsungan masyarakat. Pengaturan tersebut tidak hanya menyangkut upaya pelaksanaan fungsi komponen produksi dan distribusi. Pada tipe masyarakat selanjutnya, yakni masyarakat industri, yang bercirikan masyarakat dengan perkembangan komponen yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Aspek kehidupan masyarakat tidak hanya diatur secara sentralistik oleh kekuasaan negara. Pada tipe ini, individualitas masyarakat sangat menonjol. Individu bersifat otonom, bebas dalam menentukan keputusan atas diri. Bentuk asosiasi dan kerjasama yang terbentuk secara sukarela untuk memastikan keseimbangan antar individu dan komponen masyarakat. Maka hubungan tersebut diikat oleh sistem hukum. Kebebasan dan toleransi menjadi nilai sentral yang menjamin keteraturan sosial masyarakat. Saling ketergantungan masyarakat terbentuk atas spesialisasi dan
mendorong hubungan kompromi dan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama agar kepentingan dapat terpenuhi. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya M. Gibran Ramdhani. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial oleh Karl Marx. Yang dimana menurut Karl Marx, tahapan perubahan sosial meliputi beberapa proses, yakni adanya masyarakat primitif, yang dimana masyarakat ini ditandai dengan komunitas yang mengakui penguasaan dan kepemilikan pribadi sebagai milik komunitas serta ditandai dengan pembagian kerja yang sangat terbatas. Lalu tahap kedua yaitu struktural sosial komunal purba. Pada tahap ini ditandai dengan besaran komunitas yang lebih besar dibanding komunitas primitif. Mulai muncul pembagian kerja di antara anggotanya dalam proses produksi. Selain itu, pada periode ini mulai diakui adanya kepemilikan pribadi. Yang ketiga, sistem feodal, yang dimana tahap ini ditandai dengan sebagai perkembangan lanjutan dari sistem komunal purba. Pada tahap ini juga terdapat pembagian kerja dan kepemilikan pribadi yang ketat. Tahap ini juga membuka jalan bagi munculnya cara-cara produksi bourgeois dan hubungan sosial yang menyertainya. Lalu pada tahap keempat yaitu tahap kapitalis, yang dimana tahap ini ditandai dengan hubungan antara kelas proletar dan bourgeois, yaitu hubungan antara pemilik sumber daya produksi dengan pekerja yang produksinya sepenuhnya dikendalikan oleh kelas pemilik modal. Lalu pada tahap yang terakhir yaitu tahap sosialis, yang dimana tahap ini ditandai dengan hilangnya sistem kepemilikan pribadi dan munculnya sistem kepemilikan komunal. Sistem kerja yang bersifat eksploitatif akan hilang berganti dengan hubungan komunal dan kolektif untuk menghilangkan kelas sosial tertentu dalam masyarakat. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pasir Kencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perubahan sosial menurut Emil Durkheim. Pokok pikiran dari Emil Durkheim melihat perubahan sosial, yakni pertama asal-usul perubahan. Menurut Durkheim, setiap perkembangan sosial selalu didasari pada bentuk masyarakat primitif yang secara perlahan mengalami evolusi sosial. Kedua, tingkatan dalam perkembangan evolusi sosial, yakni berdasarkan kondisi solidaritas mekanik dan organik sebagai tolak ukur perubahan. Perubahan sosial daripada masing-masing solidaritas ditandai pada perbedaan diferensiasi, spesialisasi, pembagian kerja, dan komposisi demografis dan tata aturan masyarakat. Ketiga, perubahan sosial, kondisi transformasi dalam evolusi sosial menurut Durkheim ditentukan oleh kepadatan moral yang terbentuk pada peningkatan jumlah penduduk, peningkatan interaksi, terbentuknya spesialisasi, keahlian dan terbentuknya pembagian kerja dalam masyarakat. Keempat, arah perubahan sosial. Kondisi masyarakat organik merupakan kondisi masyarakat ideal yang digambarkan Durkheim. Pada tahap ini, masyarakat mengalami diferensiasi yang pesat, spesialisasi kerja yang semakin kompleks, dan interaksi masyarakat yang terbentuk dalam pola pembagian kerja yang sistematis. Adapun perbedaan dari solidaritas mekanik dan organik antara lain adalah pembagian dari masyarakat solidaritas mekanik, pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif kuat. Dari solidaritas mekanik, pembagian kerja rendah, kesadaran kolektif kuat, hukum represif dominan, individualitas dominan atau rendah, konsensus terhadap pola-pola normatif penting, keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang, saling tergantungan rendah, bersifat primitif atau pedesaan. Sedangkan solidaritas organik, pembagian kerja yang sangat tinggi, kesadaran kolektif lemah, hukum restitutif dominan, individualitas tinggi, konsensus pada nilai-nilai abstrak dan umum tinggi, badan-badan kontrol sosial yang menghukum yang menyimpang, saling ketergantungan yang tinggi, bersifat industrial atau perkotaan. Baik, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.